Halo Sobat Kimia, kita berjumpa lagi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang konsep reaksi oksidasi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Martin Steven Buensera, NIM 1850631 dari Pendidikan Kimia FMIPA Unima. Nah, pernahkah kalian melihat berbagai peralatan yang terbuat dari besi berkarat? Mengapa besi dibiarkan tanpa perlindungan? Lama-kelamaan terbentuk bintik-bintik merah pada permukaannya. Ya, proses perkaratan logam merupakan contoh reaksi oksidasi yang terjadi di alam. Munculnya bintik-bintik merah atau karat pada logam disebabkan logam mengikat oksigen dari udara dan selanjutnya perkembangan konsep reaksi oksidasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama berdasarkan keterlibatan oksigen, yang kedua berdasarkan transfer elektron, yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, yang pertama konsep reaksi oksidasi berdasarkan keterlibatan atau oksigen. Oksidasi adalah reaksi peningkatan oksigen oleh suatu unsur. Contoh reaksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada perkaratan logam besi, pembakaran bahan bakar, oksidasi glukosa dalam tubuh, dan juga ketika buah apel yang diiris, dibelah, kemudian dibiarkan mengalami kecoklatan. Itulah contoh reaksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Reduksi adalah peristiwa pelipasan oksigen dari suatu zat. Jadi, reduksi adalah kebalikan dari oksidasi. Yang kedua, konsep reaksi redoks berdasarkan transfer elektron. Nah, ditinjau dari serat terima elektron, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron dan reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi selalu terjadi bersama-sama. Artinya, ada zat yang melepaskan elektron atau mengalami oksidasi dan zat-zat yang menerima elektron tersebut atau mengalami reduksi. Oleh karena itu, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi disebut juga reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Yang ketiga, konsep reaksi oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi. Menurut konsep ini, jika di dalam reaksi bilangan oksidasi atom meningkat, maka atom tersebut mengalami oksidasi. Sebaliknya, jika bilangan oksidasi turun, maka atom tersebut mengalami reduksi. Contoh, untuk reaksi di atas dapat dituliskan bilangan oksidasinya sebagai berikut. Kita boleh lihat di diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa atom S mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari plus 4 menjadi plus 6. Peristiwa ini disebut oksidasi. Atom O mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 0 menjadi min 2. Peristiwa ini disebut reduksi. Dengan demikian, reaksi tersebut adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang biasa disebut reaksi redoks. Dalam reaksi redoks, reaksi yang dapat mengoksidasi reaksi lain dinamakan zat pengoksidasi atau oksidator. Sebaliknya, zat yang dapat mereduksi zat lain dinamakan zat pereduksi atau reduktor. Pada contoh di atas, SO2 mengalami oksidasi yang menyebabkan oksigen mengalami reduksi. Dalam hal ini, magnesium disebut zat pereduksi atau reduktor. Sebaliknya, oksigen berperan dalam mengoksidasi SO2 sehingga oksigen disebut oksidator. Berikutnya, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan yang dimiliki atom jika atom tersebut berdekatan dengan atom lain. Berikut adalah aturan bilangan oksidasi. A. Unsur bebas memiliki bilox 0. Unsur bebas contohnya adalah H2, N2, O2, F2, dan lain-lain. Yang kedua, bilox H dalam senyawa pada umumnya plus 1.
Contoh biloks H dalam H2O adalah plus 1. Kecuali dalam senyawa hibrida logam biloks H min 1. Contohnya NaHBH2. Selanjutnya, biloks O dalam senyawa pada umumnya min 2. Contoh biloks O dalam H2O adalah min 2. Kecuali dalam senyawa peroksida H2O2, biloks min 1 dalam senyawa superoksida KO2, biloks H sama dengan min 1/2. Selanjutnya, biloks unsur logam selalu bernilai positif. Contoh, biloks unsur golongan 1A, hidrogen, litium, natrium, dan lain-lain. Biloks unsur golongan 2A, biloks unsur golongan 3A, biloks unsur Fe plus 2 dan plus 3, biloks unsur Cu plus 1 dan plus 2, biloks unsur Ag plus 1 dan plus 2, biloks unsur Au plus 1 dan plus 3, biloks unsur Ag plus 1, biloks unsur Zn plus 2. Biloks unsur Zn plus 2 dan plus 4, biloks unsur Pb plus 2 dan plus 4, biloks unsur Pt plus 2 dan plus 4. Bilangan suatu unsur dalam ion monoatomik atau ion tunggal muatan sama dengan muatannya. Contoh, biloks Fe dalam ion Fe3+ sama dengan plus 3. Biloks Fe dalam ion Fe2+, biloksnya plus 2. Biloks O dalam ion O2, biloksnya min 2. Biloks Cl dalam ion Cl-, biloksnya min 1. Selanjutnya, biloks unsur golongan 7A, contoh untuk F, klor, brom, dan iodin pada senyawanya sama dengan min 1. Jumlah biloks unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Contoh, jumlah biloks H2SO4 0 dan lain-lain. Jumlah biloks unsur-unsur dalam suatu ion poliatomik sama dengan sesuai muatannya. Contoh, jumlah biloks OH sama dengan 1 biloks O tambah 1 biloks H sama dengan min 1. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa soal berdasarkan indikator yang ada. Indikator yang pertama, disajikan sebuah masalah atau problem, aturan, kartun, atau eksperimen dan hasilnya. Siswa dapat menentukan masalah utama, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, kebenaran, dan argumen atau kesimpulan. Nah, contoh soal, diketahui beberapa persamaan reaksi sebagai berikut. Persamaan reaksi terreduksi ditunjukkan pada nomor. Di pembahasan, persamaan reaksi adalah setengah reaksi. Untuk menentukan jenis reaksi reduksi atau oksidasi pada setiap reaksi, cukup dengan memperhatikan letak elektron. Jika letak elektron di ruas kiri, maka jenis reaksinya adalah reduksi atau penangkapan elektron. Jika letak elektron di ruas kanan, maka jenis reaksinya adalah oksidasi atau pelepasan elektron. Jadi, persamaan reaksi reduksi ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. Selanjutnya, indikator kedua, disajikan deskripsi konteks atau laporan observasi atau laporan reporter. Siswa dapat mempercayai atau tidak terhadap laporan itu dan memberikan alasannya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Paku yang mengalami perkaratan paling lambat adalah. Pembahasan, di antara faktor yang mempengaruhi korosi paku atau besi adalah sebagai berikut. Besi berada pada medium yang mengandung O2 dan H2O. Besi bersentuhan dengan larutan asam atau garam. Besi berhubungan dengan logam lain dan temperatur. Sekarang mari kita periksa masing-masing gambar di atas. Gambar 1, paku hanya berhubungan dengan udara atau O2 sehingga paku sangat lambat mengalami korosi. Gambar kedua, paku berada dalam air atau H2O dengan wadah terbuka sehingga kemungkinan O2 masuk cepat korosi.
Gambar ketiga, paku berada dalam air dan minyak dengan wadah yang terbuka sehingga masih memungkinkan O2 masuk atau mudah korosi. Gambar 4, paku dihubungkan dengan logam magnesium yang menurut deret volta terletak di sebelah kiri besi atau Fm. Keadaan ini membuat paku lebih aman karena korosi magnesium akan terserang korosi terlebih dahulu. Tetapi karena perhubungannya kawat Cu yang menurut deret volta terletak di sebelah kanan Fe, maka paku akan terserang korosi lebih dahulu. Gambar 5, paku berada dalam air panas dengan wadah tertutup. Meskipun tertutup, dalam wadah masih tersisa O2 sehingga masih memungkinkan mengalami korosi, apalagi air yang digunakan adalah air panas. Jadi, paku yang melalui perkataan paling lambat ditunjukkan oleh nomor 1 atau A. Selanjutnya, indikator yang ketiga, disajikan pernyataan situasi atau argumentasi atau naskah. Siswa dapat mendefinisikan konsep yang dinyatakan. Contoh soal, perhatikan reaksi-reaksi berikut. Manakah reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi, dan apa yang dimaksud dengan reduksi dan oksidasi? Pembahasan, reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen. Gas oksigen berada di sisi produksi atau di ruas kirim. Sebaliknya, reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen. Gas oksigen berada di sisi produk atau ruas kanan. Demikianlah materi yang saya bawakan di saat ini. Terima kasih untuk Sobat Kimia yang telah menonton video ini. Terima kasih. Salam sehat.